Assalamualaikum everyone, ketemu lagi di channel YouTube Smart Kendra. Di video kali ini aku mau bikin pie susu coklat pakai teflon. Bikinnya gampang banget, bahan-bahannya pun mudah didapatkan, sedangkan untuk hasilnya juga sangat memuaskan. Kulitnya itu lembut, empuk, gak gampang sobek, falanya juga manisnya gak lebay. Yuk tonton terus videonya kalau kalian penasaran ya. Oke, langkah pertama kita siapkan bahan-bahannya. Pertama ada 125 gram tepung terigu protein sedang. Aku pakai merek segitiga biru. Terus sekitar 80 gram margarin. Nah, di sini ada coklat bubuk, tapi kita pakainya sekitar 1 sendok makan aja. 1 kuning telur. Gula halus atau gula pasir yang dihaluskan sebanyak 15 gram. Dan juga 1 sendok makan air es atau air yang dari kulkas. Kemudian siapkan wadah, dan untuk takaran tepung terigunya kalau teman-teman nggak punya timbangan, ini sekitar 12 sendok makan ya, tapi sendok makannya sedang aja, jangan yang terlalu munjung atau yang terlalu rata. Terus kita masukkan bahan-bahan keringnya, dicampurkan. Kemudian ini diaduk dulu supaya tercampur rata, diaduk-aduk ringan. Nah, kalau sekiranya udah tercampur rata, kita tambahkan dengan margarinnya. Terus ini diaduk lagi. Boleh pakai tangan langsung ya, tapi di sini aku mau pakai spatula dulu. Ini aku pakai centong. Diaduk sampai tercampur rata. Nah, cirinya itu adonannya agak sedikit lengket dan berubah warna menjadi kecoklatan kayak gini. Kalau udah kayak gini, tinggal kita masukkan 1 butir kuning telurnya ya. Jangan lupa kuning telurnya harus dipisah dengan putih telurnya. Nah, kalau udah kayak gini bisa kita aduk-aduk dulu. Terus bisa dilanjut ulen pakai tangan. Ulennya nggak usah lama-lama, sebentar aja, hanya sampai membentuk adonan, sampai membentuk bulatan adonan ya teman-teman. Nah, ini diulen seperti ini aja, gampang. Cuman dikepal-kepal kayak gini sampai semuanya tuh lengket. Dan nanti tuh teksturnya dia nggak akan lengket di tangan kayak gini, kira-kira teksturnya nggak lengket di tangan. Nah, kalau udah kayak gini berarti udah jadi adonannya, langsung aja kita bentuk di teflon masing-masing. Tapi kalau kalian kepengen hasilnya maksimal, boleh banget untuk di oven. Bisa pakai cetakan pizza, cuman di sini aku pakai teflon aja. Sebelumnya ini teflonnya aku olesin tipis-tipis pakai margarin biar nggak mudah gosong. Nah, udah kayak gini nih, udah rata. Sekiranya rata, terus kita cetak adonannya di teflon. Untuk mencetak adonannya itu bebas, kalian boleh gunakan garpu ya nanti untuk pinggirannya supaya lebih cantik. Diratakan aja seperti ini, seperti ditekan-tekan sampai rata, dan usahakan jangan sampai ada yang berlubang ya bagian bawahnya. Pokoknya sampai rata. Ini aku pakai teflon ukuran 22 cm diameternya. Nah, sampai kayak gini, terus pinggirannya kita rapihkan, ditekan-tekan bagian ujungnya seperti ini, bagian pinggirnya. Nah, kalau udah seperti ini, tinggal kita tusuk-tusuk pakai garpu sampai merata. Tujuannya supaya nanti ketika dipanggang, itu dia tidak melembung gitu ya. Kemudian ini siap kita masak kulit pie-nya terlebih dahulu. Jangan lupa dilapisi dengan tatakan ya, jadi jangan sampai apinya itu mengenai teflon langsung. Dimasak dengan api kecil sekitar 10-15 menit. Terus ditutup. Oke, kita lanjut bikin selanya ya. Di sini kita siapkan 70 ml susu cair, 1 sendok makan tepung maizena, 1 sendok makan coklat bubuk, 1 butir telur utuh, susu kental manis sekitar 85 gram atau 85 ml. Lalu di sini pakai vanili secukupnya, boleh di skip. Terus 3 sendok makan air panas. Pertama disiapkan dulu wadah keringnya. Terus di sini aku tuangkan susu kental manisnya. Buat yang nggak suka manis, boleh dikurangin untuk takaran susu kental manisnya. Nah, setelah itu untuk tepung maizenanya ini dilarutkan dulu dengan susu cair. Boleh pakai air juga, tapi aku pakai susu aja biar nggak terlalu banyak cairannya.
Terus dicampur sama adonan utama dan diaduk-aduk supaya tercampur rata. Lalu untuk telurnya dikocok dulu sampai tercampur. Karena telur itu kan sangat menggumpal, jadi kalau nggak dikocok dulu takutnya nanti tetap masih menggumpal dan susah untuk berbaur dengan bahan yang lainnya. Terus ini aku campur sama susu cair, kemudian diaduk lagi sampai benar-benar terurai bagian-bagian telur yang menggumpal. Gimana teman-teman? Mudah kan? Nah, lalu ini langsung kita campur dengan adonan utamanya sambil diaduk-aduk. Fungsinya apa sih? Ini tuh fungsinya supaya nanti flanya itu lembut dan gak ada gerunjulan gitu ya. Terus ini bisa ditambahkan dengan susunya. Pokoknya disesuaikan aja, kalau udah cukup kental di stop aja pemberian susunya. Jangan terlalu cair, karena nanti kalau terlalu cair itu nanti matangnya lama. Kembali diaduk-aduk supaya tercampur rata. Nah, lalu ini kita masukkan coklat bubuknya yang sebelumnya harus dilarutkan dulu dengan air hangat. Pemberian air hangatnya itu sebetulnya menyesuaikan kondisi aja ya teman-teman, gak saklek harus 3 sendok makan. Kalau 3 sendok makan ini susah untuk mencairkan coklat bubuknya, ya bisa kalian tambah, pokoknya pakai air hangat. Terus diaduk lagi sampai benar-benar tercampur rata. Kemudian tambahkan dengan sedikit vanili. Ini boleh di skip, kalau nggak ada di rumah juga nggak usah pakai, nggak apa-apa. Kembali kita aduk. Nah, karena ini aku ada sedikit kerunjulan dari coklatnya, ini aku saring aja supaya menghasilkan flan yang benar-benar lembut tanpa kerunjulan. Nih kan masih ada kerunjulannya, sisa dari coklat yang nggak bisa larut. Oke, nggak apa-apa ya. Terus setelah 10 menit ini kita masukkan adonan dari flannya. Dimasukkan semuanya pelan-pelan aja. Oh ya teman-teman, tips aja, ini kalau kalian bikin pai susu, bagian pinggirnya itu kalau bisa dibikin tinggi, jangan dibikin rata, supaya nanti flan yang kita buat itu pas gitu ya, nggak melebar. Ini aku kasih pelan-pelan karena takut melebar. Nah, lalu ini kembali kita tutup dan masak sampai matang. Jadi total waktu yang dibutuhkan itu sekitar 30 menit. Pokoknya dicek aja, kalau misalkan permukaannya udah kering berarti itu sudah matang. Nah, seperti ini kinclong banget. Terus ini tuh kulitnya lembut dan gak gampang sobek nih ya. Aku ambil seperti ini aja dia gak sobek ya, alhamdulillah. Padahal awalnya tuh takut jangan-jangan nanti sobek, tapi alhamdulillah dia gak sobek, gak patah, masih bagus, masih cantik. Nah, di sini aku tuh mau taburi dengan keju supaya tambah cantik dan tambah nikmat. Karena kan coklatnya itu lumayan manis, jadi kita butuh penyeimbang yang asin-asin, yaitu keju. Nah, untuk bagian tengahnya di sini aku mau hias pakai Coco Crunch. Kalian boleh hias pakai apapun yang ada di rumah kalian. Tara, udah jadi. Ini aku mau coba dulu, empuk banget dan lembut banget. Bikinnya pun gampang banget ya. Waktu itu aku bikin gak ada 1 jam udah jadi. Ini cemilan hemat, cemilan enak, cemilan sehat. Dan yang paling penting kalian tidak perlu keluar rumah untuk menikmati pai susu. Tinggal bikin aja sendiri pakai teflon. Ini dia udah jadi pai susu coklatnya. Kalau aku sih lebih suka pai susu yang coklat ya daripada yang biasa. Tapi kalau kalian suka yang biasa, nanti bubuk coklatnya bisa di skip dan sesuaikan aja sama selera kalian masing-masing. Ini lembut banget, dalamnya udah mateng, flannya juga benar-benar lembut, manisnya pas, nggak enek. Kalian wajib banget coba ya, dan empuk banget, terutama bagian dari kulitnya. Ini aku heran juga, kulitnya bisa sekokoh ini, padahal kelihatannya lembut banget tapi kokoh. Pokoknya ini recommended banget buat dicoba, apalagi buat teman-teman pemula yang kepengen bikin pai susu, bisa banget dicoba pakai resep ini ya. Kalau kalian suka sama kontennya, kalian bisa klik like, share, dan komen. Dan jangan lupa buat teman-teman yang belum subscribe, bisa klik subscribe sekarang juga, lalu bunyikan tombol loncengnya. Terima kasih ya, semoga bermanfaat dan sampai jumpa di videoku yang lain. See you!